bukan tentang permasalahan ekonomi. Selanjutnya, sebelum lebih masuk ke dalam argumen kami akan menyangga terlebih dahulu argumen dari tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan hampir semua permasalahan terkait pada permasalahan ekonomi atau kemiskinan yang menyebabkan diskriminasi itu terjadi. Maka kami menolak argumen tersebut. Mengapa demikian? Di Indonesia, warga keturunan Tiongkok yang merupakan minoritas di Indonesia nyatanya banyak diantaranya memiliki ekonomi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga Tiongkok yang memiliki toko-toko besar di Indonesia. Namun, walaupun memiliki ekonomi yang cukup baik, warga tersebut yang merupakan minoritas masih banyak mendapatkan diskriminasi oleh kaum minoritas di Indonesia. Sebagai contoh, ketika orang Tiongkok bersekolah di Indonesia, yang mana sekolah itu merupakan sekolah umum, mereka akan mendapatkan diskriminasi dari mayoritas yang ada di sekolah tersebut. Hal ini dikarenakan penampilan mereka yang berbeda, sehingga mereka cenderung mendapatkan bully verbal tentang penampilan mereka tersebut. Karena bully verbal ini merupakan diskriminasi yang diterima bukan karena mereka merupakan warga dengan ekonomi kelas bawah, akan tetapi ini terjadi karena disebabkan oleh mereka adalah minoritas dan bukan mayoritas di daerah tersebut. Selanjutnya, kami akan melanjutkan argumen kami mengapa gerakan diskriminasi berbasis identitas tidak melahirkan politik identitas. Kami pikir mengapa gerakan sosial itu ada, itu dengan tujuan benar-benar untuk melindungi masyarakat yang ditindas. Sebagai contoh, gerakan untuk melindungi kulit hitam yang baru-baru ini terjadi di Amerika itu bertujuan benar-benar untuk melindungi hak mereka di sana, bukannya untuk mendapatkan kekuasaan di dunia politik. Itulah mengapa gerakan feminis di India fokus untuk mendapatkan kesetaraan seperti sekolah, kerja, dan lain-lain daripada pergi untuk terjun ikut serta dalam urusan politik tersebut. Kami pikir hanya kemungkinan kecil gerakan diskriminasi berbasis identitas masuk ke politik identitas. Mengapa demikian? Hal ini terjadi meskipun memang ada politik identitas, namun kami rasa mengapa itu masih baik di tim oposisi? Karena yang pertama, ketika ada politik identitas, maka akan ada check and balance atau sistem pengawasan dan keseimbangan di dunia politik. Hal ini, misalkan ketika partai nasionalisme seperti PDIP atau Golkar di Indonesia ataupun Partai Demokrat di Amerika yang hanya fokus ke dalam masalah general atau umum di daerahnya, yang kadang mereka lupa jika itu membahayakan kaum minoritas. Nah, maka dengan adanya politik identitas ini akan sangat baik menurut kami. Di Amerika, mereka melarang turis agama yang beragama Islam dari luar negeri untuk datang ke sana. Mereka menganggap bahwa orang yang beragama Islam merupakan sindikat teroris, yang mana diskriminasi itu diterima oleh orang agama Islam yang akan datang mengunjungi negara mereka. Hal ini tentunya akan membahayakan orang yang beragama Islam yang menetap di Amerika, karena mereka terlihat sebagai orang yang buruk atau sebagai pelaku terorisme. Oleh karena itu, kami pikir akan baik jika ada politik identitas di kami, karena kami akan ikut serta dalam pembuatan peraturan sehingga akan adanya check and balance atau sistem pengawasan dan keseimbangan di dunia politik, sehingga politik identitas ini akan sangat efektif digunakan untuk melindungi minoritas. Selanjutnya adalah mengapa proposal mereka hanya akan memperburuk keadaan ke semua lapisan masyarakat. Yang pertama, proposal ini bertujuan untuk melindungi kaum minoritas, hingga gerakan sosial akan terus fokus untuk melindungi minoritas. Akan tetapi, ketika proposal mereka diajukan, akan terdapat korban lebih parah kepada kaum minoritas. Seperti contohnya adalah penyerahan, bully verbal, bahkan pembunuhan, yang mana korban di mereka akan semakin banyak. Sedangkan di kami akan melindungi kaum minoritas itu sehingga hak mereka akan terjamin. Oleh sebab itu, kami tetap yakin bahwa gerakan sosial itu tetap harus fokus pada diskriminasi berbasis identitas atau etnis, bukan pada ketimpangan
kelas ekonomi.